Kalau gue dihujat kayak gitu ya, ya namanya di dunia entertain ya, resikonya sangat besar. Gue sih nanggepinnya ya santai, terus jalanin aja lah kayak gitu. Bang, banyak yang bilang lo udah jatuh cinta nih. Awalnya sih emang gue itu menganggap mami ya sebagai mami angkatku sendiri ya. Cuma lama kelamaan mami ada rasa sama gue, dan gue juga nggak bisa pungkiri gitu kan. Dan perasaan itu juga tumbuh waktu sekarang kayak gitu. Kalau mami mungkin sejak yang dulu kayak gitu, makanya sekarang ya jalanin dulu aja lah perasaan ini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gue pantas atau apa, enggak, itu salah. Ya namanya cinta, perasaan tumbuh itu tiba-tiba, tidak ada yang namanya dipaksakan kayak gitu. Tapi kok bisa bang, misal jatuh cinta sama perempuan yang usianya jauh di atas lo, yang sebenarnya bisa dibilang jadi ibu lo gitu. Kalau dibilang jatuh cinta sih ya bisa-bisa aja sih, sah-sah aja ya. Namanya mami perhatian, sayang gitu. Mami juga dia tuh gak suka kalau misalkan gua itu dihina, direndahin orang, dia pasti marah. Nah itu makanya tuh kepeduliannya mami tuh bener-bener luar biasa. Perjuangan mami bener-bener ngebela gua tuh bener-bener best banget buat dia. Itu yang bikin gua jatuh cinta sama mami. Banyak orang yang nggak percaya nih bang sama cinta lo, hanya numpang pansos aja nih sama mami. Kalau Gimana bang? misalkan dibilang banyak yang gak percaya sih, ya terserah kalian sih mikirnya, ya kan. Yang penting gua sama mami yang ngejalanin, jadi gue yang tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian netizen semuanya, kalau misalkan yang gak percaya, gak jadi masalah sih buat gue, gak keberatan juga gitu. Bang, kamu kan udah sering diwawancara juga nih, masuk akun-akun gosip. Nah itu pada ngehujat lo nih, marah, santai atau seperti apa bang? Apa gimana? Banyak yang ngehujat lo di kolom komentar. Mungkin lo nanggepinnya apa? Santai, marah atau gimana? Kalau gue sih menanggapinya jangan lapang hati, jangan lapang yang terlalu santai aja lah, gak usah yang emosian. Karena menurut gue sebelum gue sama mami kan gue di entertain juga ya, sering dihujat, udah dicaci maki habis-habisan, udah dikatain semua binatang sama orang-orang lain, bahkan sama teman gue sendiri. Gue sampai dijatuhin, job gue sepi. Jadi tidak kaget lagi sih buat gue. Jadi gue sekarang lebih santai aja, lebih sabar aja kayak gitu. Jadi menanggapi semua netizen, apapun netizen yang ngomongin, sabar. Semua itu nanti ada hikmahnya. Bang, yang lo bilang kan katanya mami kan kesepian nih, makanya kamu bisa ada rasa nih sama mami. Nah itu bisa dijelasin bang? Gimana? Nggak kedengeran? Berisik banget. Kan kamu bilang kesepian ya si mami, makanya kamu bisa ada timbul rasa dan bisa dibilang jadi kekasihnya gitu. Gimana bang? Ya timbul pertama sih emang ya waktu masalah kasus yang anaknya itu ya, emang mami merasa kesepian, merasa butuh disupport. Anak-anaknya juga kan sibuk dengan sama dunia sendiri. Nah makanya waktu itu saya selalu support mami, yang doain mami yang terbaik sama anak-anaknya yang terbaik kayak gitu. Jadi mungkin wajar lah, mungkin mami menaruh perasaan duluan ke saya, mungkin rasa perhatian saya yang bikin mami baper gitu. Jadi buat kita berdua nggak ada salahnya kalau misalkan mami mencintai aku mencintai mami, ya nggak ada salahnya kan. Mami single, aku single, jadi apa yang mesti harus dipermasalahkan? Kalau misalkan dipermasalahkan beda usia, emang kita boleh kalian dipermasalahkan sama beda usia. Tapi yang namanya cinta itu kan tidak dipaksakan, dengan tulus hati kita, tidak mandang usia, materi, fisik, ya kan? Jadi menurut saya sama mami ya nggak mesti harus dipermasalahkan kayak gitu. Kecuali kalau misalkan mami ada istri, ada suami, aku ada istri, baru dah kalian mempermasalahkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan terpaut usia, kalau menurut saya sih nggak jadi masalah gitu.
Bang, lu sama mami kan perhatian banget nih. Mm. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, lu sama ibu kandung lu seperti apa sih, Bang? Sama ibu kandung gue juga sama, perhatiannya sama kayak kayak mami. Jadi kalau misalkan mami sakit, ya itu rasa kepedulian aku tuh kayak gitu. Ya sama orang tua kandung aku juga sama. Kalau misalkan sama orang tua gue juga ya, Mi, mami tuh lagi sakit, jaga kesehatan, pola makannya dijaga, tidurnya yang cukup. Kalau misalkan aku bilangin jangan bandel gitu. Setiap perkataan yang keluar dari ucapan aku itu harus didengerin kayak gitu. Enggak, aku ngomong kayak gini enggak karena perhatian aku tuh benar-benar besar gitu loh, sama antara mami sama orang tua kandung aku sendiri. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu rasa sayang aku tuh seperti itu. Kalau orang udah sayang sama aku, apapun yang kalau misalnya aku udah sayang, walaupun tidak hanya dari materi, kayak perhatian, aku tuh selalu full kalau misalkan udah sayang ya. Tapi kalau misalkan aku udah benci sama orang, ya begitulah, cepat dilupain. Bisa dikatakan usianya beda berapa tahun nih, Bang? Beda usia. Mami, sama ibu mami, kandung, usianya bedanya 23 tahun. sama ibu kandung. Kalau antara mami sama ibu kandung, mami aku berapa ya umurnya? 58. Jadi mami 53. Beda 5. Beda 5 tahun ya. Ya, beda 5 tahun. Nggak masalah, Bang, tentang gitu, Bang? Dari keluarga ya? Ah, Kalau dari keluarga sih sebenarnya dipermasalahin juga sih. Cuma karena orang tua aku menanggapinya dengan santai, aku jelasin begini-begini, ya welcome. Awalnya sih emang gak terlalu welcome juga. Cuma setelah aku nasihati, Mi begini, oh ya udah, dia mulai welcome. Mami pernah kok, Mami Eva pernah ke rumahku. Waktu itu Mami Eva kan lagi sakit kakinya, karena waktu itu kondisinya dia sering ngeluh kakinya ya kan. Mi, mau nggak aku ajak ke rumahku, karena di situ tukang urut bagus, dan itu khusus buat apa, buat kayak patah tulang terus keseleo. Nah makanya aku ajak tuh mami ke rumah aku. Alhamdulillah kakinya udah nggak ada rasa sakit lagi, udah nggak ngeluh sakit lagi. nah Bang, kalau kamu serius nih sama mami, udah ada rencana nggak sih buat nikah atau gitu? Kalau itu sih jalanin dulu aja lah, namanya jodoh kan kita kagak tahu ya. Jodoh itu kan semuanya Allah yang atur. Jadi saya sebagai hambanya ya tinggal jalani aja sih. Tapi udah ada gambaran, Bang, akan terjadi berapa tahun lagi atau gimana? Kan tadi saya bilang ya berjalan aja lah dulu kayak gitu. Jadi nikmati dulu aja alur ceritanya gitu sih. Nah kalau misalnya lo udah pengen ke tahap serius nih, terus dari keluarganya mami gimana? Kan ada kakak, ada Virgon sendiri yang saat ini juga masih tidak ngasih restu lah. Dari lo sendiri gimana? Akan tetap memaksakan itu atau kalau saya pribadi sih kemarin saya bilang sama mami gini ya, nih semua ini aku balikin lagi sama mami, aku bilang gitu kan. Kalau misalkan mami mau dilanjutin hubungan kita ini, yuk kita lanjutkan sama-sama, kita berjuang sama-sama. Tapi kalau misalkan mami mau memutuskan hubungan ini, aku welcome. Yang penting silaturahmi kita tuh tetap terjaga kayak gitu. Masalahnya aku tidak mau dari pihak mami, jangan gimana dong. Nah semuanya itu kan aku balikin lagi sama mami. Kan orang tua dari keluarga mami kan udah setuju sama hubungan kita. Aku balikin lagi sama mami. Aku pernah bilang kayak gini ke mami, Mi, ini semuanya tergantung dari mami. Kalau misalkan mami mau memperlanjutkan hubungan kita ini, yuk kita perjuangkan sama-sama. Nanti aku ngomong baik-baik sama anak-anak mami. Tapi kalau misalkan mami nggak mau melanjutkan ini, nggak apa-apa, aku welcome. Yang penting
silaturahmi kita tetap jaga antara anak sama 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 orang tua. Aku nggak mau hubungan ini antara mami sama anak berantakan, ya kan? Anak itu tidak ada kata yang namanya bekas anak. Tapi kalau misalkan pacar itu ada yang namanya bekas pacar. Jadi aku semuanya itu aku serahin sama mami. Mami maunya gimana, enaknya gimana, kayak gitu aku bilang sama mami. Nah bang, ini kan ada isu juga kalau misalnya mami udah nggak dapat uang bulanan dari Virgo nih, apakah kamu siap menggantikan uang bulanan untuk mami gitu? Kita sih ada rencana ya, akhir bulan atau akhir tahun kita mau buka usaha sama mami. Mami juga udah siap mau berbisnis sama aku juga. Jadi kata mami juga gini, Jordan gak usah takut ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah ada Tuhan yang ngatur semuanya. Yuk kita kalau misalkan anak-anak mami udah nggak mau ngasih bulanan buat aku, kita usaha bareng-bareng. Itu yang diucapkan sama mami tahu. Nah ngelihat Feby nih mengajukan keberatan, ngelihat hubungan kamu sendiri udah ngejelasin belum sih ke dia? Aku udah ngejelasin, waktu itu kan waktu aku diundang talk show waktu di acara TV sebelah ya, Jordan gua mau lu klarifikasi ya. Oke kak, nanti aku klarifikasi ya di acara itu. Nah aku udah klarifikasi nih di acara itu, cuma aku ngomongnya kemana, mami kemana, ya kan? Ya namanya cinta kan tidak bisa dipaksakan. Ya mungkin mami maunya seperti ini, yang penting aku di situ sudah klarifikasi. Aku sudah menyebutkan kalau mami Eva itu mami akan aku. Cuma mami nggak bisa, mami tetap dengan perasaannya sendiri mengatakan kalau mami itu ada hubungan sama aku. Padahal di situ aku udah klarifikasi, aku tunjukin sama KPB juga. Kak, nih ya, mohon maaf, aku sudah klarifikasi, tapi mami ngomongnya seperti ini. Terus mau gimana lagi kak? Apa yang harus aku klarifikasiin lagi? Aku bilang begitu. Terus kakak tetap KPB Carol tetap ya begitulah, nggak terima gitu. Yang penting di situ aku udah klarifikasi gitu. Emang sih ya wajar sih ya, namanya anak nggak setuju sama hubungan yang di bawah. Yang pokoknya yang mencintai yang lebih dewasa. Ya cuma kan namanya kembali lagi nih, yang namanya cinta itu kan tidak dipaksakan, tidak bisa dibohongkan, ya kan? Namanya perasaan itu tumbuh dengan sendirinya, apa boleh buat, ya kan? Kayak gitu. Jadi ya saran aku sih KPB Kero tolong dimaklumin lah gitu. Semuanya aku balikin lagi. Aku juga udah ngomong ke mami maunya gimana. Jadi mohon maaf kalau KPB marah-marah nggak jelas kayak gitu. Aku sih berharap KPB Carol bisa ngertiin sama hubungan aku sama mami, gitu aja sih mas. Nah, kata dia kan dengan lo sama mami itu kayak ada nggak lewat batasnya, kayak lo yang dansa itu sama KBRB kan bilang nih kalau misalnya lo itu terlalu menunjukkan ke pemirsa pelukan gitu. Kalau untuk dansa kayak gitu kan ya hal wajar lah ya, namanya sama pasangan ya kan, nama pasangan ya kenapa mesti harus dipermasalahkan gitu loh. Jadi kalau misalkan orang lain mau ikut campur, saya no komen, nggak ada urusan gitu loh, ya kan? Ya namanya kita lagi ada hubungan, kita nggak berbuat macam-macam di konten itu, kecuali kalau misalkan ada ketelanjangan, ya kan, cium antara bibir sama bibir, itu boleh dipermasalahkan, ya kan cuma dansa doang, nggak ada masalah dong kalau misalkan dansa doang kayak gitu. Dan aku cium mami itu tuh di kening, jadi nggak ada yang dipermasalahkan. Namanya kita ada hubungan, kecuali mami suami orang baru dah tuh dipermasalahkan. Kalau misalkan orang mau ada yang ikut dipermasalahkan ini, saya komen, nggak mau, biarin aja. Banyak yang bilang cinta emang buta, tapi cinta kalian lebih cinta buta. Itu gimana lo nanggepinnya?
kalau emang si cinta itu cinta buta ya, tapi ini mas, yang namanya cinta itu kan tidak bisa dibohongin, ya kan? Saya nyaman, mami nyaman sama aku, ya mau gimana lagi, bener nggak? Kayak gitu. Mungkin pesan buat Virgon yang dan kakaknya yang nggak setuju kamu pacaran sama mamanya. Ya pesan aku sih, semoga kita selalu menjaga silaturahmi dengan baik aja sih ya. Ya kalau misalkan kalian gak mau ngizinin hubungan antara aku sama mami, ya aku sih welcome aja. Semuanya itu aku serahin ke mami gitu. Kalau misalkan mami ngasih lampu hijau untuk mempertahankan hubungan kita, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan mami mau stop, nggak jadi masalah lagi buat aku gitu. Yang penting antara aku sama mami silaturahmi itu tetap terjaga. Kasih satu alasan dong buat netizen dan keluarga besar Virgon kalau kamu benar-benar cinta dan sayang sama mami, bukan pansos. Nih buat netizen ya, kalau misalkan aku nggak sayang sama mami, kalau aku nggak peduli sama mami, ngapain aku buat konten-konten seperti itu nggak jelas, ya kan? Merusak nama mami juga, merusak nama aku juga, ya kan? Itu kan di situ kan karena kita saling peduli, saling support, saling ada rasa. Jadi buat kalian yang nggak boleh menghakimi seperti itu. Semua orang kan berhak bahagia. Jangankan aku, kalian juga berhak bahagia kan? Gimana perasaan kalian kalau misalkan bahagia kalian diatur sana sini, dilarang ke sana sini? Gimana perasaan kalian? Jadi please sama-sama saling kita hargain, sama-sama kita saling menghargai orang. Jadi nggak boleh kalian menghakimi antara aku sama mami juga gitu, nggak boleh ya. Itu netizen. Nah ini guys, karena mami lagi sakit, aku mau kasih perhatian sama mami biar mami sembuh. Biar jadi mami, biar penyakitnya itu setelah aku perhatian biar lebih semangat, biar lebih fokus sembuh. Nah aku mau video call. Halo mami sayang. Ditunjukin bang, Tuh. kayak yang tadi. Gelap ya? Gelap ya? Mami lagi ngapain? Hah? Udah makan belum? Diliatin bang. Gelap ya? Udah makan belum? Jangan lupa minum obat ya. Jaga kesehatannya ya. Oh lagi ngurut, di mana itu? Di daerah mana? Oh Bekasi, ya udah. Oh ini. Udah selesai ngurutnya. Udah selesai. Udah minum obat belum? Tanya dong sakit apa? Gimana batuknya udah enakan belum? Udah enakan belum batuknya? Oh udah, ya udah bagus lah. Kenapa masih agak panas? Oh masih badannya hangat lagi. Udah minum obat belum kamu? Diliatin bang. Udah ya. Udah makan belum? Oh udah. Ya udah kamu lekas sembuh ya. Istirahat yang cukup. Jangan bandel kalau misalnya aku bilangin ya. Oke? Ya. Hah? Ini lagi diwawancara. Mau ngomong apa mami? Mami mau ngomong apa nih? Mami mau ngomong apa? Kedengeran gak sih? Enggak ya? Ada suara. Hah? Kedengeran. Kedengeran gak sih? Yaudah, kami jaga kesehatan ya. Jangan bandel, jangan minum es lagi.
kalau dibilang sama udah kado ya pakai selanjutnya ya udah saya Aku saya love you ya. Itu dia